Perkenalkan, nama saya Giovanni Aurelia. Perkenalkan, nama saya Gladys Arunisha. Perkenalkan, nama saya Nazwa Vidya Putri. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Al-Ghifari. Pengertian inflasi. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Pengertian deflasi. Apa yang dimaksud dengan deflasi? Deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum mengalami penurunan dan nilai uang bertambah. Faktor penyebab inflasi. Yang pertama, permintaan yang lebih besar daripada suplai. Yang kedua, tuntunan untuk kenaikan upah. Yang ketiga, tekanan permintaan dan dorongan ongkos. Lalu yang keempat, penerbitan uang baru oleh pemerintah atau otoritas moneter, sehingga jumlah uang beredar dalam masyarakat bertambah. Lalu yang kelima, kenaikan bahan baku maupun biaya produksi. Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama adalah inflasi ringan. Inflasi ringan tidak begitu mengganggu keadaan perekonomian karena harga-harganya hanya mengalami kenaikan secara umum. Inflasi ini nilainya di bawah 10% per tahun. Yang kedua, ada inflasi berat. Dapat mengacaukan kondisi perekonomian karena masyarakat tidak ingin menabung lagi di bank dikarenakan bunga bank jauh lebih kecil daripada laju inflasi. Inflasi ini berkisar antara 30% sampai 100% per tahun. Lalu yang ketiga ada inflasi sedang. Inflasi sedang membahayakan kegiatan perekonomian karena inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Inflasi ini berkisar antara 10 sampai 30% per tahun. Lalu yang terakhir ada inflasi sangat berat. Inflasi yang sudah sangat sulit dikendalikan dikarenakan inflasi ini berkisar 100% per tahun. Inflasi berdasarkan asal-usulnya. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Seperti ketika terjadi defisit anggaran belanja yang terjadi secara terus-menerus, gagal panen dan sebagainya. Lalu yang kedua ada inflasi yang berasal dari luar negeri atau import inflation. Inflasi ini timbul karena adanya inflasi dari luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang-barang impor. Inflasi berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harganya. Yang pertama adalah inflasi tertutup. Merupakan fenomena di mana adanya kenaikan harga terhadap beberapa barang tertentu saja. Lalu yang kedua ada inflasi terbuka. Merupakan fenomena di mana adanya kenaikan harga secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada inflasi tak terkendali. Merupakan keadaan di mana terjadinya inflasi sangat hebat dan terjadi kenaikan harga pasar terus-menerus. Dampak inflasi. Apa dampak inflasi bagi perekonomian dan penghasilan masyarakat? Inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, naiknya harga barang dan jasa secara umum, dan meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Inflasi yang tinggi juga dapat menggerus pendapatan real masyarakat, membuat standar hidup mereka semakin rendah dan memperburuk kondisi masyarakat yang sudah miskin. Cara-cara mengatasi inflasi. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini sendiri berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini antara lain dengan meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah. Lalu yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter atau kebijakan keuangan bisa dilakukan dengan menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter lainnya adalah melakukan kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini bisa dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar. Kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Selain menggunakan kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter, pemerintah juga bisa menggunakan kebijakan non-fiskal dan juga non-moneter. Kebijakan non-fiskal dan non-moneter ini dapat dilakukan dengan menambah hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilisasikan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, dan pengawasan distribusi barang.